Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Hoki, humor ala Kiai. Mang Oot mau bercerita nih tentang pengalaman. Mang Oot kan sama beliau cukup lama juga kenal. Suatu ketika Mang Oot masih ingat ngaji di daerah Jakarta, nggak tahu di mana lah itu. Kita naik lift nih sama Kang Maman. Saya, Kang Maman, dan ada juga supir yang ikut. Pas naik, ada perempuan ikut naik juga satu lift tuh dengan kita. Dia nanya ke Kiai, dari mana Pak, katanya gitu. Udah gitu terus ngajak lagi juga. Pak, katanya, mumpung masih ada lowongan, katanya. Yuk Pak, katanya bilang gitu juga. Saya kan ini asisten ini, saya jadi semakin kesel. Kok Kiai saya ajak-ajak seperti itu? Pas keluar, Kang Maman kan cuek aja tuh sambil jalan. Saya bilang, Mbak, mohon maaf, jangan sembarangan sih Mbak, itu kiai saya. Oh maaf Mas, kalau begitu boleh nggak Mas, saya mau ngalap barokahnya, katanya seperti itu. Nah ini Kang, kadang-kadang kita melihat orang itu kan hanya dari satu sisi. Padahal kita melihat seorang itu tidak bisa dari satu sisi. Banyak sisi kita bisa melihat orang. Bagaimana menurut Kang Maman ini Kang? Ya, terima kasih Mang Oot. Sahabat Hoki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi washabihi wa maula amma ba'd. Dari kisah Mang Oot tadi, pengalaman itu. Yang pertama, saya masih ingat bahwa deg-degan juga sebenarnya waktu dia ngajak, ayo Pak, kita ngamar. Ngeri banget. Tetapi saya diajarkan oleh para kiai, guru-guru saya dulu waktu di Pekalongan, di Kiai Muzakir, waktu di Bang Abdullah Salam, di PMA Pusat, di Kajen. Perbanyaklah membaca Fatihah kepada guru-guru kita agar arwah-arwah suci mereka meminta kepada Allah agar menjaga kita. Nah, buktinya kan tiba-tiba pintu lift terbuka kan? Iya. Tapi yang kedua juga, saya sempat terpikir juga ketika mau cerita, kok dia tahu barokah ya? Iya. Berarti kan dia tahu kalau untung aja kalau kiai gratis. Oh, gitu. Kayak gitu. Nah, itu artinya ada sisi kebaikan dari seseorang. Jadi saya yakin bahwa perempuan tadi, PSK, pekerja seks komersial tadi, tidak pernah bercita-cita untuk terjerumus ke dalam lembah hitam. Dunia hitam ya kan. Karena desakan ekonomi, karena mungkin dia jadi korban human trafficking, karena mungkin dia korban bujuk rayu dan juga korban dari iklan-iklan di media, sehingga dia ingin cepat kaya dan sebagainya, akhirnya terjerumus. Nah, itu jadi tanggung jawab sosial kita. Makanya Rendra pernah mengatakan bahwa kita bisa menatap matahari dari satu sisi, tapi kita harus melihat manusia dari berbagai sisi. Seperti itu. Pertanyaan Kang. Pertanyaan ini datangnya dari Ripa Hakim. Pertanyaannya Kang. Masalah kadang-kala kita suka menghakimi orang nih Kang ya. Jadi karena itu juga kita sering melihat orang itu dari satu sisi. Bagaimana kita tidak menimbulkan sifat suudon dalam diri kita dan tidak menghakimi orang dengan begitu saja? Ya, bahwa manusia harus dilihat dari berbagai sudut. Itu yang terpenting. Sehingga dalam melihat seseorang itu tidak boleh kita melihat hanya dari satu sisi. Kita bilang dia pelacur, dia bilang penjahat. Pernah nggak terpikir kenapa dia terjerumus kepada lembah hitam itu? Mungkin akibat kita yang tidak punya kepedulian pada mereka, kita yang tidak pernah terjun untuk melihat realitas sosial pada legis sosial, sehingga mereka terjerumus. Artinya kita ikut bertanggung jawab, tentang realita yang ada, dan itu tugas dakwah kita. Dakwah bukan sebenarnya menyampaikan kebaikan, dakwah adalah bagaimana menghalangi orang untuk tidak berbuat kemaksiatan. Sahabat Hoki, humor ala Kiai, betul apa yang dikatakan Kang Maman. Melihat matahari hanya dari satu sisi, tapi melihat manusia bisa dari segala sisi. Untuk itu, monggo Kang Maman untuk memberikan ibroh. Ya, terima kasih Mang Oot. Kita kembali belajar dari kiai-kiai, guru-guru kita di pesantren, guru-guru kita di kampung. Ketika ada seorang preman meninggal, itu tidak ada
masyarakat di sana yang mau memandikan, menyolatkan. Kecuali kiai tadi. Iya. Kiai tadi. Masyarakat tanya, kenapa kiai mau memandikan, mau menyolatkan orang yang jauh dari agama, orang yang selama ini justru tukang mabok, tukang bobok, tukang karok, tukang nyingsatkeun, underok, kata kiai. Kalau bukan kita, siapa? Iya. Jangan-jangan nanti tidak ada yang mandikan. Iya. Jangan-jangan nanti mandinya pakai bir. Jangan-jangan nanti bungkusnya bukan pakai kain kapan, tapi pakai daun Cau. daun pisang. Akhirnya tanya malaikat, "Man robuka?" Preman jawab, "Saya bukan mayit, saya lontong." Nah, Nabi lalu kiai itu herannya, habis sholat ada yang disuruh ishad. Iya. Bapak-bapak, mayit ini mayit baik, mayit baik, Iya. nggak ada yang jawab. Baik kumah tukang mabok, tukang zina. Iya. Bapak-bapak, ini mayit baik. Kiai agak tinggi suaranya. Iya. Nggak ada yang jawab. Kata kiai, kalau tidak jawab sekali lagi, saya doakan semua mati ngikutin ini preman. Akhirnya bapak, ini mayit baik. Iya. Kayak gitu. Ya udah, ditanya sama kiainya itu, ditanya, "Kiai, baik sebelah mananya?" "Baik matinya." Nah, itulah kearifan cara kiai dalam memperlakukan manusia. Walaqad karamna bani Adam. Tetap muliakan manusia, ajak bimbing ke arah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.